Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel penerimaan Polri. Kali ini kita bakal membahas tentang berkas apa saja yang dipersiapkan untuk mendaftar Bintara Polri tahun anggaran 2022. Oke? Sebelum menonton, siapkan kopi agar enak menonton. Oke, lanjut. Ini daftar checklist ini bisa teman-teman dapatkan di situs penerimaanpolri.go.id. Ini bisa kalian download di situs penerimaanpolri.go.id pada saat kalian klik daftar ya. Ini dia itu ada di bagian atas daftar itu, download, ada di video saya sebelumnya. Nanti saya cantumkan link videonya, cara download berkas pendaftaran Polri. Nah, ini dia itu serempak dengan yang DRH, surat permohonan. Nah, dia berada di paling bawah daftar checklistnya. Nah, ini kita bahas. Jadi apa saja yang perlu disiapkan saat mendaftar Bintara Polri? Ini yang pertama, ijazah SD. Ijazah SD. Sebelumnya saya akan beritahu, ini semua berkas ini dibuat rangkap 4, teman-teman ya. Rangkap 4 itu 1 asli, 3 fotokopi legalisir. Maksudnya asli di sini bukan ijazah aslinya, teman-teman ya. Ijazah aslinya itu hanya dilampirkan saja. Nanti dibawa kembali. Maksudnya di sini ijazah asli itu yang aslinya diperlihatkan. Terus dalam satu map itu yang aslinya diperlihatkan. Terus di sini tetap ada fotokopi dan legalisirnya, teman-teman ya. Maksudnya di sini satu berkas itu. Satu berkas asli itu maksudnya kayak ijazah SD. Fotokopi legalisirnya tetap ada. Terus yang ijazah aslinya ada juga untuk dilampirkan. Nanti tidak dimasukkan ke dalam berkas. Disiapkan saja di luarnya, teman-teman maksudnya. Nah, maksudnya yang asli betul itu kayak surat permohonan menjadi anggota Polri, ini asli yang bertempel materai, bukan yang fotokopi. Kayak surat keterangan catatan kepolisian ini yang asli, yang dari Polres, bukan yang fotokopi, teman-teman ya. Nah, kayak itu misalnya. Jadi kita lihat satu persatu, teman-teman. Jadi susunannya itu, urutannya itu yang pertama adalah ijazah SD. Ijazah SD, terus nilainya, fotokopi legalisir. Nah, yang nomor 2 itu ijazah SMP, sama nilainya juga, fotokopi dan legalisir tetap. Yang ketiga, ijazah SMA sederajat. Nah, ijazah SMA sederajat ini bisa ijazah SMK, bisa dari MAN, bisa dari pondok pesantren. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk ijazah D3, D4 atau S1 ini kayaknya khusus untuk Bakomsus Tenaga Kesehatan, teman-teman ya. Ini Bakomsus Tenaga Kesehatan. Nah, yang khusus ijazah D3, D4, S1 ini dia melampirkan akreditasi. Nah, setelah ijazah SD, SMP, SMA, kalau dia Bakomsus Kesehatan, dia menambahkan lagi ijazah D3 atau ijazah S1-nya, teman-teman. Kalau dia dari S1, dia juga harus ada akreditasi dan nilai transkrip IPK. IPK minimal 2,75, teman-teman ya. Jadi poin 4 dan 5 ini, kalau yang lulusan dari SMA tidak perlu, teman-teman ya. Tidak perlu dilengkapi poin 4 dan 5. Tidak perlu dilengkapi. Kalau dia lulusan D3, D4, S1, maka poin 4 dan poin 5 ini harus dilengkapi.
Jadi urutannya itu, ini kalau dia lulusan SMA, ijazah SD, SMP, SMA sederajat, langsung melompat ke nomor 6. Nomor 6, jadi urutannya itu paling atas ijazah SD, nomor 2 ijazah SMP, nomor 3 ijazah SMA sederajat, nomor di bawah ijazah SMA itu akte kelahiran. Akte kelahiran, terus di bawah akte kelahiran kartu tanda penduduk KTP. Ini KTP ini biasa diminta KTP orang tua juga teman-teman ya, ayah, ibu, atau kalau dia pakai wali KTP wali teman-teman ya, ditambah KTP wali. Terus di bawah KTP itu kartu keluarga KK. Nah, poin nomor 1 sampai nomor 8 ini asli, maksudnya ini dilampirkan juga yang aslinya teman-teman. Tetap ini fotokopi dan legalisir, cuman ini dilampirkan yang aslinya karena mau dilihat oleh tim pemeriksa. Biasanya kalau yang dari ijazah, ini mau dilihat oleh Dignas teman-teman. Terus kalau yang ini 6 sampai 8 ini mau dilihat oleh Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mau dicek kebenaran dan keasliannya teman-teman. Oke, sampai poin 8 paham teman-teman? Kalau paham kita lanjut. Terus di bawah kartu keluarga itu ada surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah, ini surat permohonan menjadi anggota Polri ini ditulis tangan, huruf balok, ditulis di atas kertas folio yang kayak buku tulis itu yang bergaris, ditulis dengan tinta warna hitam, ditempel materai. Nah, maksudnya berkas asli ini asli yang ditempel materai. Tempel materai dulu, fotokopi rangkap 3, jadi asli 1, rangkap 3-nya rangkapnya ada 3, jadi 4 dengan yang asli gitu. Nah, baru ditandatangani teman-teman. Terus di bawah surat permohonan menjadi anggota Polri itu surat keterangan berbadan sehat. Ini asli, dan yang 3-nya lagi itu fotokopi dan dilegalisir di mana tempat teman-teman ambil, di puskesmas atau di rumah sakit yang fotokopinya dilegalisir teman-teman. Nomor 10, paham teman-teman ya? Lanjut nomor 11, di bawah surat keterangan berbadan sehat itu ada SKCK. SKCK asli dan fotokopi. Fotokopinya yang ini yang 1 berkas asli, 3 berkas fotokopi. Yang fotokopinya itu dilegalisir juga teman-teman. Dilegalisir di Polres tempat kalian mengambil. Di bawah SKCK ini ada surat persetujuan orang tua wali. Ini kalau surat persetujuan orang tua wali ini yang tanda tangan dan cap basahnya, kalau bisa seluruhnya itu cap basah teman-teman ya. Jadi bisa kita buat sudah dibikin semua, baru ditanda tangan, baru dicap. Nah, jadi seluruhnya bisa asli teman-teman. Kalaupun sudah terlanjur di fotokopi, fotokopinya dilegalisir teman-teman ya. Ini. Terus surat di bawah lagi surat persetujuan orang tua wali itu surat pernyataan belum pernah menikah. Surat pernyataan belum pernah menikah. Ini mengetahui lurah, kades, dan kalau dia beragama Islam mengetahui KUA teman-teman ya. Surat pernyataan belum pernah menikah ini kalau dia beragama Islam juga diketahui oleh KUA. Mengetahui KUA atau dilegalisir di KUA. Ya, 1 asli bermaterai, setiap surat pernyataan itu bermaterai teman-teman ya. Bermaterai sesuai format yang telah ditetapkan, itu sesuai dengan format yang kita download kemarin di video sebelumnya. Diketahui oleh lurah atau kades tempat dan dilegalisir di KUA teman-teman ya. Terus di bawah surat pernyataan belum pernah menikah itu ada daftar riwayat hidup. Ini daftar riwayat hidup sudah di-download, nah diisi.
Diisi, nanti diketahui juga oleh lurah dan kepala desa daftar riwayat hidup ini. Jadi mengetahui lurah atau kepala desa, teman-teman, sesuai KTP dan KK tempat kalian berdomisili. Terus di bawah DRH ada surat perjanjian ikatan dinas pertama. Ini surat perjanjian ikatan dinas pertama ini bermaterai asli sesuai format yang telah ditetapkan, ditandatangan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Ini formatnya sudah yang kita download, teman-teman. Ini seluruh surat pernyataan ini formatnya sudah kita download, teman-teman ya. Kemarin di video sebelumnya. Nah, di bawah surat perjanjian ikatan dinas pertama itu ada surat pernyataan tidak terikat oleh satu perjanjian ikatan dinas. Artinya tidak terikat dinas, teman-teman, dengan perusahaan atau tempat bekerja lainnya. Ini bermaterai juga, diketahui juga oleh lurah atau kades tempat teman-teman tinggal. Di bawahnya lagi, nanti susunannya di bagian bawahnya lagi, itu surat pernyataan orang tua wali. Nah, surat pernyataan ini bermaterai. Sesuai format, teman-teman ya, formatnya sudah di-download. Nah, formatnya tinggal di-download. Sesuai format, diketik. Nah, ini surat pernyataan orang tua wali. Diketik, nanti di tempel materai, fotokopi, baru ditandatangani, teman-teman. 18 ini di bawah surat pernyataan orang tua wali ada surat pernyataan tidak melakukan KN, artinya tidak berbuat curang ini. Surat pernyataan, jadi teman-teman dibikinkan surat pernyataan untuk tidak berbuat curang, bermaterai sesuai format yang telah ditetapkan. 19. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini surat pernyataan ini bermaterai juga sesuai dengan format yang sudah teman-teman download. 20. Di bawahnya lagi, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Ini surat pernyataan juga, teman-teman. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Bermaterai sesuai format. Yang ke-21, surat pernyataan sanggup tidak akan mengundurkan diri pada saat dinyatakan lulus. Pada saat teman-temannya pada saat sidang lulus penetapan kelulusan terakhir, tingkat penetapan kelulusan, maka teman-teman kalau dinyatakan lulus, teman-teman sanggup tidak untuk mengundurkan diri. Kalau ingin mengundurkan diri sebelum dinyatakan lulus. Oke, teman-teman. Apalagi kalau sudah mengikuti pendidikan, mengikuti pendidikan pembentukan. Kalau sudah mengikuti pendidikan itu teman-teman tidak boleh lagi untuk mengundurkan diri. Karena teman-teman sudah menggunakan biaya negara. Jadi kalau teman-teman mengundurkan diri, teman-teman harus ganti rugi. Oke, teman-teman, sampai ini di sini paham. Jadi urutannya itu mulai dari pertama ijazah SD, ijazah SMA, ini diurutkan dari satu-satu ya, teman-teman. Ijazah SD paling atas, pokoknya yang SD, ijazah nilai atas, SMP bawahnya, ijazah nanti di klip yang rapi, teman ya. Di klip yang rapi, disusunnya rapi, pakai klip kertas itu, dimasukkan ke dalam map yang rapi, dibiasakan disiplin dari awal, teman-teman ya. Dari daftar itu sudah disiplin dan rapi. Ini sesuai urutannya, teman-teman ya. Kalau yang dia dari D3 atau S1, ini poin 4 dan 5 tambahannya, teman-teman. Ini poin 4 dan 5 ini tambahan untuk yang lulusan D3, D4, dan S1. Ini biasanya tenaga kesehatan ini, teman-teman ya. Tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, tenaga apoteker, tenaga analis. Nah, itu. Dia dari D3 minimal itu. Sampai di sini paham, teman-teman? Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, ini kalau bisa itu difotokopi dulu semuanya yang bermaterai tadi itu, ditempel materai, yang bermaterai itu ditempelkan materainya, difotokopi semuanya, baru ditandatangani. Nah, seperti itu, teman-teman.
Terus kalian mengetahui lurah kades itu, difotokopi semuanya, baru bawa ke lurah kades biar ditandatangani dan dicap. Nah, seperti itu nah teman-teman, biar tidak bolak-balik teman-temannya. Jadi sampai di sini, inilah urutannya. Ini kan bisa di-download ini teman-teman. Checklist ini bisa di-download. Nanti checklist ini ditaruh di atas map teman-teman ya, di dalam berkas di atas map, biar pemeriksa mudah untuk mengeceknya. Nanti tambahannya di atas ijazah ini ada nomor bukti bahwa teman-teman sudah daftar online, itu nanti teman-teman print sendiri. Ketika sudah daftar online, teman-teman print, nah itu ditaruh di atas ijazah itu teman-teman, yang ada foto teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video tentang berkas-berkas yang perlu disiapkan sebelum mendaftar Bintara Polri. Ini khusus Bintara Polri teman-teman ya. Kalau mapnya biasanya kalau Bintara PTU itu mapnya warna kuning, kalau Bakomsus itu warna hijau biasanya. Kalau belum ada perubahan teman-teman ya. Kalau sudah ada perubahan nanti diinformasikan kembali. Oke, semoga teman-teman jelas dan paham. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa di share video ini apabila bermanfaat untuk orang lain. Dan menjadi berkah untuk teman-teman karena telah memberikan informasi yang baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.